Pihak berwenang bermaksud menegakkan penindasan dalam kegiatan spekulatif dan pencatutan secara ketat. Barter bulu ayam dengan gula dan warung-warung jalanan adalah kegiatan spekulasi dan pencatutan. Mereka adalah buntut kapitalisme yang harus kita hancurkan dengan gigih dan melarang buntut kapitalisme tersebut. Kenapa masih mendukung mereka? Tenanglah. Si Yingci, kamu adalah burung phoenix emas dari Beijing. Tapi kenapa diam saja? Ayo bicara. Sekretaris, para pimpinan. Aku tidak punya hak untuk bicara karena aku baru saja tiba di sini. Tapi beberapa hari ini aku memanfaatkan waktuku untuk melakukan investigasi kecil. Aku menemukan bahwa di kampung kita ini, walaupun kebijakannya semakin diperketat, tapi orang-orang yang berpartisipasi dalam perdagangan komoditas tidak berkurang, malah lebih banyak. Jadi, aku senantiasa berpikir mengenai satu masalah kenapa kita memiliki sejarah melakukan bisnis kecil di Yiwu, seperti barter bulu ayam dengan gula, meskipun pada waktu itu, kapitalisme dikritik keras. Sekali orang-orang melupakannya, maka mereka akan mengambil mainan kerincingan kecil dan melakukan bisnis tradisional, seperti barter bulu ayam dengan gula. Waktu itu, beberapa tim produksi, tim besar, community, dan para pemimpin, mereka sendiri akan memimpin orang-orang untuk melakukan bisnis ini. Asal bicara. Kau dengar dari mana? Kau ini kan hanya seorang anak kecil. Kepala Chen, tenanglah, tenanglah. Waktu itu kau memimpin mereka juga kan? Hah? Sembarangan. Ayo lanjutkan. Jadi ini masalahnya. Mengapa barter bulu ayam dengan gula di Yiwu adalah sesuatu yang tidak mudah dieliminasikan? Tidak peduli apapun yang dilakukan pemerintah untuk melarangnya, tetap tidak bisa ditebang. Aku selalu berpikir kenapa bisa begitu. Sampai suatu hari seseorang mengatakan kata-kata yang tidak menyadarkanku. Dia bilang namanya manusia. Kalau miskin akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk bertahan hidup. Aku masih ingat sewaktu aku pergi ke Beijing untuk kuliah, bertemu seorang saudara kecil. Dia mengajariku sebuah pelajaran. Sebuah pelajaran yang mengesankan. Dan hebatnya lagi, dia juga dari kampung kita. Oh. Nama panggilannya adalah Bulu Ayam. Nama aslinya adalah Chen Jianghe. Dia adalah seorang yang hebat dan luar biasa. Dia dari barter bulu ayam dengan gula, mempelajari keterampilan yang mahir. Aku tahu beberapa tahun ini dia berpergian dari timur laut ke Hainan, dari Shanghai ke barat laut. Dia layak mendapatkan gelar pakar Tiongkok. Dalam ingatanku, pada waktu itu, dia sepertinya membuat tas kain di bahunya dan terjepit dalam kereta api dengan susah payah. Aku ingat dia memegang telur di sebelah kiri dan gula merah di sebelah kanannya. Dia mengobrol denganku sepanjang jalan sampai aku tiba di Beijing. Dan saat itulah, aku benar-benar melihat hasrat yang kuat dari orang-orang Yiwu untuk bertahan hidup. Sehingga pada saat itu, aku memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Dia membuatku merasa pantas untuk kembali ke sini. Jadi aku percaya, jika mereka mempunyai kesempatan, beberapa kesempatan, orang-orang yang tinggal di tempat ini pasti akan miskin lagi. Itu sangat baik. Duduklah. Semua tahu tentang penghalangan mobil. Kemudian Nona Feng datang, mengeluh padaku di ruangan. Katanya kita orang Yiwu telah miskin selama beberapa generasi. Populasi besar dengan lahan yang sedikit dan tanah yang tandus. Tapi bagaimana kita masih bisa hidup di Yiwu setelah begitu banyak generasi? Rasanya tidak masuk akal. Itu karena kita tahu cara berbisnis. Dia memintaku untuk tidak meremehkan barter bulu ayam dengan gula. Dan dia bilang, barter bulu ayam dengan gula ini mengajari semua orang Yiwu untuk bekerja keras dan jiwa yang tabah. Dan aku Tuan Si sungguh tidak berani untuk meremehkan barter bulu ayam dengan gula. Aku berpikir, ketika orang lain sedang merayakan Tahun Baru Imlek dan para pedagang Yiwu masih berjalan melintasi gunung dalam kondisi hujan salju yang lebat untuk pergi dari pintu ke pintu untuk membarter gula dengan bulu ayam, lalu membarter lagi dengan apa? Dengan tembolok ayam. Dan setelah mereka pulang, apa yang mereka lakukan? Kalian semua tahu? Mereka menjual bulu-bulu ayam terbaik untuk mendukung program pemerintah, yaitu ekspor barang. Dan bulu-bulu yang berkualitas buruk digunakan sebagai pupuk. Tembolok ayam dijual ke perusahaan farmasi,
Dan bayangkan berapa keuntungan yang mereka dapatkan. Sedikit. Bisnis seperti ini cukup baik untuk negara dan juga untuk rakyat. Ini hal nyata yang baik. Bagaimana? Aku yakin kau juga sependapat, bukan? Lalu bagaimana mereka bisa dianggap buntut dari kapitalisme dan mereka bahkan melarangnya? Maaf aku emosional. Ini karena tadi Xiao Qiu berbicara tentang bulu ayam. Benar dia pria legendaris dan kita berusaha mencarinya kembali. Aku harap suatu hari nanti di Yiwu akan ada orang seperti dia. Salah satunya Nona Feng. Nona Feng dan Liu Yuchu, hari ini kalian bertanya padaku sebagai sekretaris, apakah aku bisa mengembalikan barang-barang yang disita? Dan aku menjawab, biarkan aku memikirkannya. Karena aku sebagai sekretaris juga punya kesulitan. Dan hari ini, aku ingin semua teman yang ikut rapat membuat keputusan bersama. Yang setuju untuk mengembalikan barang yang disita pada mereka, silakan angkat tangan. Xiu Yingqi, bagaimana pendapatmu? Aku setuju. Baik, aku setuju. Aku setuju. Baiklah, mencapai suara bulat. Apa ini? Apa sih Ya, pengetahuannya? intinya kita masyarakat tidak perlu melakukan bisnis secara diam-diam lagi. Ya, ini hebat kan? Benar, benar-benar hebat. Ini baru berita baik. Bagus, bagus. Oh iya, iya, ya benar, benar. Bagus. Ya, benar. Hei, bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Bagus sekali. Wah, Ini akhirnya. baru berita bagus. Ya. Penderitaan kita akan segera Tuan Xiu, Ya, ya, ayo. apa benar kau bertemu dengan Chen Qianghe di kereta? begitu isinya. Iya. Ini benar-benar baik namanya. Iya, benar. Jadi kau adalah Liu Yusuf. Kalau begitu, di mana dia sekarang? Kadang kita akan berubah. Ini kita hidup susah. Dia sebenarnya telah kembali, seperti yang dijanjikan. Tidak lagi ya. Tapi tidak ada yang tahu di mana dia berada. Kebijaksanaan yang bagus. Oh, ya. Direktur pabrik, apakah sibuk? Hah? Kau lagi? Tentu saja aku. Apa aku tidak paham? Hah. Aku sudah pergi selama 3 tahun dan belum pulang ke rumah karena aku sedang menunggu persetujuanmu. Bagaimana kalau kita diskusikan? Lihatlah, kain katun di seluruh gudang. Kau menjualnya dengan harga rendah. Sayang kan, kalau kau jual padaku, harganya akan tinggi. Dan aku akan borong semua yang ada di gudang. Bagaimana? Anak muda, kami ini perusahaan milik negara. Tentu saja kalau aku menjual padamu akan mendapat uang banyak. Tapi kita harus menanggung resikonya. Kau terus menanggung resiko. Pemerintah memiliki instruksi. Mereka memperbolehkan dan juga mendukung bisnis individu. Ini pengumumannya. Aku sengaja menyalinya untukmu. Oh. Hah? Oh, anak muda? Tulisan tanganmu indah. Oh. Baiklah. Hah? Mari kita berdiskusi. Tunggu kabar dariku. Hah, masih tunggu kabar. Baiklah, aku akan menunggu. Ya sudah, aku permisi. Kabulu ayam sudah pulang. Kabulu ayam sudah pulang. Coba lihat itu siapa yang Memangnya datang. siapa dia? Kabulu ayam. Dia sudah kembali.
Sepertinya aku ingat Takwa? wajahnya. Bulu ayam. Tapi siapa ya? Hah? Aku lupa. Kakak. Aku sangat merindukanmu, Kak. Kakak. Eh, Kakak baik-baik saja kan? Kakak sudah kembali. Dia pasti sudah sukses. Benar kan? Syukur. Kamu sudah kembali. Ya. Biar aku bawakan Masuk, dia Masuk. gembira sekali dengan kedatangannya. Ayo. Kita sudah perdukaan. bangunlah. Ini. Ayo kita minum. Aku di luar sana setiap hari rindu kalian, dimanapun aku berada. Ayo bersulang. Sekarang giliranku. Ayo tuang yang banyak. Rambut paman rontok lagi. Aku rasa rontok karena terlalu memikirkan aku, ya kan? Kau ini. Ayo kita bersulang. Ayo. Jinsui, jangan kebanyakan minum. Biar aku saja. Jinsui, jangan. Tidak Kenapa, Bi? apa-apa. Pamanmu belakangan ini sakit-sakitan. Dokter menyarankan tidak boleh minum terlalu banyak. Jangan dengarkan dia. Tuangkan yang banyak. Ayo tuh. Oh ini, Paman sakit apa? Aku tidak sakit apa-apa. Aku baik-baik saja. Ayo. Ayo. Ayo jangan. tuang. Kita minum lagi. Ayo. Aku senang kau pulang. Aku pikir seumur hidupku aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Ayo bersulang. Jangan. Tidak boleh. Satu lagi. Bulu ayam, tolong bilang pada pamanmu. Paman. Satu gelas lagi ya. Setelah itu kita baru makan. Aku tidak akan pergi lagi. Aku setuju. Ya. Ayo, Paman. Paman botak. Coba diangkat lebih tinggi lagi. Ya sedikit lagi. Bulu ayam, apa itu sudah bagus? Tunggu dulu. Paman, bisa aku angkat lebih tinggi lagi? Iya. Ya lebih Coba angkat lebih tinggi lagi. Ayo lebih tinggi ya, lagi. sedikit lagi. Nah, Wah, Ya, bagus. ada gambarnya kan? Bagus sekali, Bagus, Paman. bagus. Pegangin terus ya. Apa ini? Mau makan telur Kita bisa isi? menonton akhirnya. Hebat sekali ya kamu. Berhasil. Ya, sangat jelas. Seperti tampak nyata ya. Iya benar, Wan. Kamu lihatin Wan yang hebat ya. Wah. Wah, seru juga acaranya. Ayo, hanya. Ayo. Ayo. Sekarang kita ada hiburan. Ya. Yang Hek, kau sangat hebat.
Ya. Wah, tenang, Wah, tenang. ayo hajar terus, hajar. Ayo. Ayo lawan. Hebat. Ayo jangan payah. Ayo terbang terus. Ayo lawan kali. Wow. Dia Dia itu. memang hebat. Ayo lawan. Iya, lawan terus. Ya, pukul lagi. Ya, hajar terus. Iya, iya. Ayo. Lagi. Ya, bagus. Iya, terus. Ayo. Ayo, lagi. Lihat kan dia terbang. Iya, kaki. Kan Dia bagus. Ya. Ini jadi hiburan kita sekarang. Dia memang hebat. Namun kita tidak sepi lagi kan? Iya, lawan lagi. Bagus ya. Lagi. Filmnya tidak bagus. Apa? Aku tanya apa filmnya tidak bagus. Oh, bagus. Kalau bagus kenapa kesini? Sangat bagus. Iya, kenapa paman tidak menontonnya? Kau sudah besar. Kau bukan anak nakal yang dulu lagi. Katakan pada paman yang sebenarnya. Apa kau pernah mengemis di luar? Bukankah itu hal yang normal? Jadi kau pernah mengemis? Iya, pernah. Kau sudah melewati masa yang sulit. Sulit bagimu. Setiap hari paman menunggumu, nak. Selama bertahun-tahun menunggumu. Kau sudah kuanggap anak. Pagi itu ketika kau pergi, paman sangat sedih. Seperti ada sepotong daging yang hilang dari tubuh paman. Sekarang kau sudah sukses. Paman ikut bahagia dari lubuk hati paman. Jangan bicara itu lagi, paman. Aku ingin memberitahu sesuatu. Kali ini aku pulang untuk memimpin warga kita untuk melakukan hal yang luar biasa. Aku sudah siapkan 2 hadiah. 1 televisi, 1 lagi adalah ketika aku bekerja di pabrik milik negara, aku pernah mendengar bahwa Bulu ayam, sebaiknya kau pergi. Hah? Aku pergi? Pergi yang jauh. Itu akan lebih bagus. Oh, tapi kenapa minta aku pergi, paman? Kau tidak usah bertanya. Sebaiknya kau pergi jauh. Kau harus melarikan diri. Aku tidak melakukan kejahatan, kenapa harus melarikan diri? Namamu Chen Chianghe sudah terkenal di Yiwu sekarang. Dan para pejabat komite kabupaten sering sekali bicara soal kau. Sebagian bahkan bicaranya keras. Kau tahu, coba katakan ini hal buruk atau baik. Tentu saja hal baik. Kak Yingxia pasti membantuku untuk menyebarkan namaku. Ini adalah bencana. Menembak burung yang kepalanya keluar. Ada orang yang ingin menangkapmu. Sekarang sudah mendukung untuk mencoba hal baru. Aku tidak membuat kesalahan. Kenapa mereka ingin menangkapku? Mereka tidak akan menangkapku. Mereka tetap saja akan menangkapmu. Tidak mungkin, paman. Sebaiknya kau pergi saja besok. Ketika mereka sudah melupakanmu, kau kembali lagi kemari. Kenapa? Dulu kau pernah bilang, paman, bulu ayam harus terbang ke langit. Aku belum terbang, malah selalu melarikan diri. Aku sudah melarikan diri sejak aku masih remaja. Aku pergi ke desa lain dan bertanya-tanya. Tidak satu pun dari mereka yang berani seperti kita. Aku pikir Sekretaris Si tidak akan bertahan lama. Dan kau sasaran yang berikutnya. Dan Ciu Yingci yang suka membantahnya. Biar aku beritahu ya, paman. Kau belum pernah mengunjungi bagian selatan, kan? Kalau kau ke sana, kau akan tahu tingkat keberanian kita sangat rendah dibandingkan dengan mereka. Sebaiknya kau pergi saja. Aku tidak bisa membiarkan kau ditangkap. Kau pergilah sekarang.
Kenapa kau malah tertawa? Pemimpin senior, kalau ada masalah dengan pengumuman ini, katakan saja. Kami semua bertanggung jawab. Iya, pemimpin senior tenang saja. Baik, sampai jumpa. Kau rupanya. Biasa pemimpin senior yang sudah pensiun itu bertanya padaku. Dia sangat provokatif. Aku punya banyak masalah untuk aku laporkan. Katakan padaku. Bukankah ini pabrik milik negara? Iya. Mereka mendesak kami untuk menutup pabrik HAM yang didirikan oleh para petani Kecamatan Fotang. Mereka bilang HAM Jinhua telah dimonopoli oleh mereka selama puluhan tahun. Padahal HAM Jinhua diciptakan orang-orang Jinhua, bukan perusahaan pangan. Petani memproduksi HAM. Mereka bahkan tidak punya hak cipta untuk sekedar memprosesnya. Apakah hal ini masuk akal? Untuk masalah kualitas, siapa saja yang memenuhi standar tentu dapat menjual HAM. Ada satu hal lagi. Aku menerima telepon dari pabrik katun milik negara. Katanya ada satu orang berencana untuk memborong katun yang terbuang. Mereka menelpon dan bertanya apakah dapat disetujui. Ya ampun, hal semacam itu juga perlu dilaporkan dan minta izin dan masih ragu. Kita seperti nenek-nenek saja ya. Baiklah, aku akan membalasnya sekarang. Yingci. Yingci, kamu sekarang pasti menyesal tidak tinggal di sekolah untuk mengajar. Tidak, aku tidak menyesal sama sekali. Tapi sekarang aku merasa IU kelas besar ini lebih seru. Baiklah. Bagus. Memangnya bisnis apa? Tidak tahu, semoga Ada apa? Aku tidak tahu. Katakan padaku ada apa aja. Kenapa? Itu dia sudah datang. Ada apa? Ada kabar apa? Ada apa ini? Ayo katakan saja. Ada apa-apa? Katakan saja pada kami. Ada berita apa? Biar mereka saja. Kita bisa melakukan bisnis yang lainnya. Apa itu benar? Aku tertarik bisnis yang lain, tapi tidak bisa sendiri. Jadi aku berpikir kita kerja sama saja supaya dapat uang. Yang benar? Bagus. Kau mau tidak? Begitu. Tentu saja. Iya, kami mau bekerja sama denganmu. Ayo. Iya. Ayo. Iya. Tunggu. Tetap saja, kampung kita kelihatan bagus ya. Tentu saja, kau kan tidak pulang dalam waktu yang lama. Kurasa kau pasti merindukan kampung kita. Kak, Ya? bagaimanapun aku akan bekerja sama denganmu. Anak-anak muda di kampung kita akan bekerja sama denganmu. Kami menunggu instruksimu. Tapi ada satu syarat. Jangan biarkan pamanku tahu. Kau tenang saja. Aku bahkan tidak akan memberitahu ayahku. Takuang, berapa traktor yang bisa kau dapatkan? 3 unit. Tidak cukup. Setidaknya membutuhkan 4 unit traktor dan 4 kereta datar. Banyak sekali. Iya. Kak, memangnya apa yang akan kau lakukan? Jangan tanya lagi, kau akan tahu nanti. Apa? Hei, Lulus. Bagus sekali. Akhirnya lulus. Terima kasih ya. Pak Chen, Hah? lulus memang lulus. Tapi masalah ini ada sedikit perubahan. Seseorang bersedia menawarkan harga yang lebih tinggi untuk mengangkut barang-barang ini segera. Kau bilang aku tidak bisa melakukan apa-apa mengenai itu. Aku tidak bisa Direktur, menolak begini saja. persetujuannya, kan? Aku akan pergi ke tempatmu sekarang. Untuk masalah harga bisa kita negosiasikan lagi. Tolong pastikan pertahankan barang-barangnya untukku. Saat kita bertemu, kita bisa diskusikan lagi, ya? Baiklah, baik. Aku akan usahakan ya. Baiklah. Terima kasih banyak ya, Direktur. Iya. Sebentar ya. Direktur, bagaimana situasinya? Pak Chen, Ya. kau terlambat. Barang-barang itu baru saja diangkut orang lain. Diangkut oleh siapa? Kau tidak tahu. Beberapa wanita datang dan bersikeras untuk membelinya. Wanita yang memimpin adalah Ratu Kaos Kaki di pusat pemerintahan kabupaten. Aku... Takuang! Ya, Sebaiknya kau putar balik lagi! baik.
Dia merebut katun terbuangku. Memangnya untuk apa? Untuk apa kau inginkan barang itu? Itu kan cuma limbah pabrik. Xiao Chen, aku sarankan ya, jangan membuat rugi diri sendiri. Tapi kita kan sudah sepakat. Ayo kita pergi kejar dia. Kenapa pergi, Kak? Kita kejar dia. Bukankah kita ingin mengangkut barang? Barang-barangnya diangkut orang. Hei, kita keluar! Kejar. Cepat! Ayo. Ke arah sana, cepat. Ayo jalannya cepat sedikit. Suka kita terlambat. Lama sekali. Hei, berhenti! Berhenti di situ! Berhenti semuanya. Semuanya berhenti. cepat Hei, kita. berhenti. Letakkan Ayo, bro. barang-barangnya. Berhenti. Berhenti. Kami sudah antri, barang-barangnya malah kalian rebut. Kalian tidak tahu aturan ya? Kenapa diam? Iya, Cepat benar. rebut. Baiklah, ambil! Ayo. Ada apa ini? Ada apa ini? Waduh, Hei, Kalian jangan ayo. macam-macam ya. Jangan, Buka barang-barangnya. Berikan barang-barang itu padaku! Jangan. Buka barang-barangnya. saja. Ayo, berikan semuanya. Ini barang-barang kami. Lepaskan aku. Sana. Ini milik kami. Aku bilang sana pergi. Ya, diam. Jangan ganggu kami. Sebenarnya. Aku bilang turunkan. Sudah lama mengantri. Ayo. Ah. Paskan. Hei, Kalian mau apa? tidak dengar ya? Ini milik kami. Jangan barang-barang kami. Jangan. Cepat letakkan barang-barang kami. Kau ya. Aku bilang cepat pergi sana. Jangan barang-barang kami. Biar barang-barangnya. Itu barang-barang kami. Jangan. Pas. Sudah sana pergi. Enak saja. Nona Feng, Iya. kenapa kalian merebut potongan-potongan kain tidak berguna ini? Aku juga tidak tahu. Tadi aku disuruh membawa barang-barang. Aku kira apa? Ternyata cuma kain-kain bekas. Apa yang mereka berdua lakukan ya? Hei, jalan di sana banjir. Jadi siapapun tidak bisa lewat jalan itu. Punya kita mana ya? Ada tulisannya di situ. Barang itu di mana ya? Ini. Yang ini. Benar yang ini. Aku beritahu ya, aku merinding sekarang. Apa kau pernah datang ke tempat ini? Hah? Kenapa? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, bukannya bicara pada aku. Ah, kau masih marah pada aku ya? Tidak baik bersikap begini. Seharusnya kau berubah. Biarkan masa lalu berlalu. Kau harus murah hati. Kau dengar tidak? Hah? Eh? Hei! Hei! Apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengelapnya? Kau sudah gila ya? Hei, Eh? sini jangan menguping. Jangan campuri urusan Aku orang. menguping. Siapa yang menguping? Aku tidak. Sudahlah, sebaiknya kau bantu aku. Baiklah. Bagaimana? Di mana traktornya? Masalahnya apa? Apa traktornya rusak? Pusat pemerintahan bertanya. Apa traktornya rusak atau dirampok? Bukan. Aku melihat Takwang dan teman-temannya mengendarai traktor keluar kampung. Aku pikir komuniti yang membutuhkannya, jadi tidak kuhalangi. Dengar ya, jangan mengkambing hitamkan anakku. Mungkin saja mereka menggunakan traktor untuk mengirim pupuk ke timnya. Sudah cepat temukan mereka. Iya, Eh, Lihatlah anak yang kau besarkan itu.
Bagaimanapun juga aku akan menghukumnya. Kak Chinsui, kau lihat. Dalam waktu dekat kita akan menjadi keluarga. Sebagai keluarga, kita harus berdiri di sisi yang sama. Iya kan? Siapa yang jadi keluargamu? Hei, kenapa tidak? Bukannya Sioku dan Takwang adalah... Hei, Cepat kau cari mereka. Bilang padaku. Kenapa kau merebut barang-barang itu? Bukan urusanmu. Ini semua untuk kebahagiaanmu sendiri. Kau mengambil barang-barang itu dalam jumlah besar. Bagaimana kalau kau mengalami kerugian? Karena kau tidak bisa mengelola barang-barang itu dengan baik. Hah? Kenapa? Aku akan minta supaya kau periksa. Tapi kenapa kau merebutnya? Untuk apa? Bukan urusanmu ya. Ini rahasiaku. Aku tidak penasaran. Ya sudah kalau tidak mau bilang. Pokoknya barang-barang itu milikku. Baru beberapa tahun tidak bertemu, kau sudah dewasa. Bagaimanapun juga aku kakakmu. Aku tidak punya kakak. Hanya barang saja. Baik, lupakan saja. Sekarang begini saja. Sama seperti dulu, yang kita pikirkan, kita tulis. Kemudian kita baca. Bagaimana aku menceritakannya? Begini ya, biarkan aku menghitung biayanya. Untuk membuat satu pel, setelah dikurangi biaya dan tenaga kerja, sebenarnya keuntungannya hanya sekitar 0,1 yuan. Kuantitasnya harus ditingkatkan. Lihatlah, cuma beberapa orang. Bagaimana bisa tingkatkan kuantitas? Kita harus berjuang sekuat tenaga. Situasinya pasti akan berbeda. Dan seluruh kampung harus melakukan pekerjaan ini. Dan selain itu juga, aku sudah bicarakan hal ini dengan direktur pabrik Wang. Bagaimana? Biar kami yang kerjakan, ya? Untukmu semua. Boleh kan? Kami bisa mati nanti. Kau mahir berjualan, jualah barang-barang yang lain. Bisa kan? Begini, setelah kau ambil barang-barang ini tidak ada uang yang tersisa. Kita bisa kerja sama kan? Kalian mahir berjualan, jadi tolong kembangkan keahlian itu. Kita bisa kerja sama, kami yang buat, kalian yang jual, dan barang itu aku ambil setengahnya, kemudian aku bayar. Kalau mendapatkan keuntungan, maka kita bagi dengan 60-40. Kau yang tanggung setengah biayanya. Ya, Kau yang buat. ya, Aku yang jual. boleh. 50-50. 50-50 aku tidak bisa membuat Tidak barang-barang bisa ini. ditawar. mereka nampaknya tidak begitu akrab ya. Apa ini? Kualitasnya buruk. Semua dengar ya? Bagaimana barang ini mau dijual? Selain kualitas, tenaga juga kurang. Sebaiknya cari orang lagi. Tidak, Kak. Sekarang orang yang benar-benar bisa membuat sapu pel, orang yang lanjut usia di kampung. Paman Chinsui juga menjaganya dengan ketat. Kita tidak berani membawanya Tapi keluar. barang kita tidak boleh dibuat dengan cara begini. Kalau begitu, Ayo. Kak, aku juga. Tutup pintunya. Kak, aku juga mau buat. Kenapa dia kemari? Kak, tidak apa-apa.
Xiaoku sekarang tidak berada di satu sisi dengan ayahnya. Dia adalah orangku. Apa? Siapa? Kak, ayahku datang. Takwang, buka pintunya. Buka pintunya, Takwang. Dasar anak tidak berguna. Buka pintunya. Apa ini? Apa yang kau lakukan? Aku masih bingung kalian sebenarnya pergi kemana. Tapi sekarang kalian sudah tertangkap. Paman, Katakan apa yang kalian lakukan di sini? Ini. Bulu ayam. Berapa yang kau hasilkan? Untuk satu sapu pel. Ayah, sudahlah. Aku mohon, jangan mengacau di sini. Sudah, diam kau. Iya, tapi... Bulu ayam, biar aku tanya. Berapa uang yang kau hasilkan? kurang lebih 0,1 yuan. Tapi keuntungannya dibagi dengan pihak lain 50-50. Apa? Dengan pihak lain siapa maksudnya? Kami hanya membuat pihak lain yang menjualnya. Hei, kenapa dibagi ke pihak lain 50-50? Kalau kita yang menjualnya, semua keuntungan untuk kita kan? Masih muda Iya, tidak itu punya benar. otak bisnis. Kita bisa menjualnya sendiri kan? Ya, hebat. Biarkan aku membantumu. Yang sudah Ya, selesai. baiklah. Xiaoku, kau ini bagaimana? Kenapa kau tidak mengikat pelan ini? Jangan ganggu, aku sedang baik. nonton. Kalau sampai ayahmu tahu bisa marah nanti. Bukankah ayahku Ikat sudah semua, pergi biar kursus aku di bawa. kabupaten? sana, Ibu jangan ikatnya. khawatir, jangan Ya, buat ya. masalah. Kak, kau tenang saja. Kalau kita menghasilkan uang, Kak Chin Sui tidak akan marah lagi. Siapa sih yang benci dengan uang? Hah? Iya benar. Kita mengikat sapu pel satu persatu. Ini semua demi uang, ya kan? Takwang, ambilkan tongkat untukku. Takwang, iya, iya betul. Kakak, maaf ya. Kalau dulu, mana berani kita seperti itu. Iya, iya, iya. Hei, ayo cepat ikat. Ayo, ikat semuanya. Ayo cepat. Semuanya. Iya, iya. Pelnya. Siapa yang punya aura hebat sepertimu? Siapa yang memiliki semangat besar sepertimu? Aku sedang bicara, jangan pergi. Kenapa? Bisnis berjalan dengan baik. Sambil menonton film Fearless, sambil menghasilkan uang, kau menjadi sombong. Kau goyangkan ekormu. Kau mau lari ya? Aku beritahu ya. Pasar Yiwu akan diperluas. Orang dari kabupaten lain akan datang ke sini. Dan kita tidak sulit lagi untuk menjual pel, iya kan? Ini, makanlah. Tembok besar Cina takkan pernah jatuh. Ribuan kilometer air sungai kuning mengalir. Anak kecil, pandanganmu jauh juga ya. Lama tidak bertemu. Kau sudah punya banyak pengalaman. Aku dengar orang memanggilmu Ratu Kaos Kaki. Kalau kau menjual air cuci kaki, maka kau akan menjadi Ratu Bau Kau yang Kaki. raja bau kaki. Mereka yang sembarangan. Begitu banyak orang yang menjual kaos kaki. Kau pasti memiliki kemampuan yang paling tinggi. Kemampuan apa yang kumiliki? Aku ini kan orang yang paling bodoh. Ah, kau ini. Kalau kau bodoh, tidak ada orang cerdas di dunia ini. Kau tidak pintar ya? Katakan, kenapa kau ingin membagi keuntungan dengan mereka semua? Bagi apanya? Aku tidak akan menyimpan 1 sen pun. Apa? Terus, kenapa denganku kau bilang 50-50? Kau ingin main-main denganku ya? Aku tidak mempermainkanmu. Aku janji pada ketua mau. Semua yang aku katakan padamu adalah kebenaran. Kenapa belakangan ini kau sibuk sekali? Dulunya aku kira tidak ada rumah untukku. Aku sendirian berjalan sampai ujung bumi dengan pedang di tangan. Tidak peduli kemana aku pergi, aku merindukan tempat ini. Rindu sampai membuat hatiku sakit. Saat itu juga aku baru sadar, ternyata aku memiliki sebuah rumah. Rumahku adalah Kampung Chen. Kampung miskin, dan kalau aku bermimpi, melihat warga kampung kami menghitung uang yang aku hasilkan. Sangat bahagia.
Selain merindukan kampung Chen, apa masih ada orang lagi yang kau rindukan? Rindu juga. Aku rindu seseorang. Orang ini sudah aku kenal beberapa tahun yang lalu. Dan aku merindukannya. Aku ingin mengenalinya sebagai kakakku. Namanya Zhou Yingji. Hei, kamu udah marah ya? Bicarakan baik-baik. Kenapa saat itu kau kabur? Baiklah. Kau kenapa mendadak tanyakan hal itu? Pembohong. Kau yang pembohong. Waktu itu kau berbohong padaku. Aku masih ingat sampai sekarang.